Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Sebelumnya saya harap kalian sudah absen dulu di link yang sudah saya lampirkan. Jika belum, silakan kalian absen dulu, kemudian buka kembali video ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Materi ini masih masuk ke dalam materi trigonometri. Nah, saya harap kalian semua dapat memperhatikan materi ini dengan baik, karena materi ini sangat berkaitan dengan materi kita selanjutnya. Nah, langsung saja. Sekarang yang pertama kita bahas mengenai sudut istimewa. Nah, apa saja yang dimaksud dengan sudut istimewa, atau sudut mana saja yang dimaksud dengan sudut istimewa? Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini ada tertulis 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sudut-sudut inilah yang dimaksud dengan sudut istimewa. Kita lihat dari sin dulu. Di sini ada sin 0. Sin 0 itu sama dengan 0. Nah, sin 30 derajat itu sama dengan 1/2 atau setengah. Sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Sin 90 derajat itu adalah 1. Nah, untuk cos dan tan mungkin bisa kalian sendiri pahami, bisa kalian baca di sini. Kita lihat di sini di pojok bawah ada tanda yang mungkin kalian belum kenali. Nah, itu adalah lambang dari tak hingga. Jadi nilai dari tan 90 derajat itu adalah tak hingga. Lanjut yang kedua, yang perlu kalian tahu. Nah, bisa dilihat di sini ada 2 buah garis yang membentuk seperti tanda panah besar. Nah, kedua garis ini terbagi ke dalam 4 wilayah. 1, 2, 3, 4. Nah, pertama ada 0 derajat. Sebelah kanan itu ada 0 derajat, di atas ada 90 derajat, sebelah kiri ada 180 derajat, dan di bawah itu ada 270 derajat. Kembali lagi ke sisi kanan itu ada 360 derajat. Nah, itu berhimpitan dengan 0 derajat. Kuadran 1. Kuadran 1 itu yang termasuk dari kuadran 1 adalah 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2 masuk ke dalam 90 derajat sampai 180 derajat. Selanjutnya kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 sampai Kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya di kuadran 1 semua bertanda positif. Maksudnya nilai sin, cos, dan tan di kuadran 1 semua bertanda positif. Jadi nilai sudut dari 0 sampai 90 derajat, sin, cos, dan tan-nya adalah positif. Di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif. Jadi cos dan tan nilainya negatif untuk di kuadran kedua. Selanjutnya kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif. Untuk sin dan cos itu nilainya negatif. Di kuadran 4 hanya cos yang bertanda positif, jadi sin dan tan nilainya negatif. Nah, sampai sini semoga kalian bisa menangkap maksud saya. Jika ada yang masih bingung,
saya lanjutkan dulu karena nanti di belakang akan ada contoh penggunaan dari kuadran ini. Baik, selanjutnya bisa kalian lihat di layar sin n kali 90 tambah x. Nah, jadi bentuk sin n dikali 90 tambah x ini akan sama dengan cos jika nilai n-nya adalah bilangan ganjil, dan akan sama dengan sin jika n-nya adalah bilangan genap. Nah, untuk cos dengan bentuk yang sama akan berubah menjadi sin jika n-nya adalah ganjil, dan akan tetap cos jika n-nya genap. Selanjutnya tan atau tangen. Nah, tan ini akan berubah menjadi cot jika nilai n-nya ganjil, dan akan tetap menjadi tan jika nilai n-nya genap. Nah, bisa kita simpulkan seperti ini. Di bawah adalah 90 derajat, 270 derajat, 450 derajat. Bisa kita lihat itu adalah kelipatan dari 90 dengan nilai n yang ganjil. Jadi untuk angka-angka tersebut, nah nilainya akan berubah. Nah, di bawahnya 180 derajat, 360 derajat, 540 derajat. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah nilai-nilai sudut dengan kelipatan 90 dan n-nya adalah bilangan genap. Nah, ini kita beri keterangan tidak berubah. Apa yang dimaksud dengan berubah dan tidak berubah akan kita bahas di contoh setelah ini. Nah, di sini saya berikan kalian 5 buah contoh, tapi tidak akan semuanya saya bahas. Saya bahas dulu yang nomor 1. Nah, di sini ada sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat ini pertama kita lihat dia berada di kuadran berapa. Nah, kita cek di sini 120 itu berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Artinya 120 derajat berada di kuadran 2. Karena yang ditanya adalah nilai sin, berarti kita cek nilai sinnya di kuadran 2. Nah, nilai sin di sana, sin adalah positif. Jadi kita tandai dulu positif agar kita tahu nanti hasil akhir dari sin 120 adalah bilangan positif. Selanjutnya sin 120 kita ubah dengan kelipatan 90 tadi. Nah, saya di sini gunakan 180. Sin 120 derajat agar menjadi 120 kita ubah jadi dari 180 dikurang 60 derajat. Nah, 180 dikurang 60 akan menghasilkan 120 derajat. Selanjutnya karena di sini 180 itu adalah kelipatan 90 dengan n yang genap, maka sinnya tidak berubah, akan tetap menjadi sin, tapi di sini berubah menjadi sin 60 derajat. Kita ambil 60 tadi dari pengurangan 180 dikurang 60. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel. Nah, kita lihat nilai sin 60 derajat. Nilai sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Jadi kita tulis di sini 1/2 akar 3. Tandanya apa? Tadi kita sudah menentukan tanda di awal, yaitu tandanya adalah positif. Jadi sin 120 derajat bertanda positif. Selanjutnya kita bahas soal kedua. Nah, soal kedua itu adalah nilai cos 150 derajat. Sama seperti soal nomor 1 tadi,
kita cek dulu cos 150 derajat ini berada di kuadran berapa. Nah, ternyata cos 150 derajat ini berada di kuadran kedua. Nilai cos di kuadran kedua itu bisa kalian lihat nilai cosnya adalah negatif. Jadi di sini kita beri tanda dulu negatif. Selanjutnya kita ubah cos 150. Di sini saya pakai nilai 90 derajat. Jadi cos 150 akan menjadi cos 90 ditambah 60 derajat. Nah, selanjutnya karena 90 adalah kelipatan 90 dengan n yang ganjil, maka cosnya akan berubah menjadi sin. Nah, itu sin 60 derajat. Nah, kita lihat di tabel sudut istimewa, sin 60 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Nah, tandanya apa? Tandanya tadi kita sudah cari, itu tandanya adalah min. Jadi di sini kita tambahkan min. Jadi nilai cos 150 derajat adalah min 1/2 akar 3. Nah, sampai sini semoga kalian bisa pahami. Silakan lanjutkan untuk mengerjakan contoh soal 3, 4, dan 5. Jika ada kendala saat mengerjakan, silakan kalian langsung hubungi saya. Bisa langsung komen di Classroom pada classwork ini, atau hubungi WA saya. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.